Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya pada persiapan terakhir menjelang baptisan. Sesuai dengan keputusan dan rencana, kita akan melaksanakan baptisan nanti tanggal 31 Juli pukul 5 atau jam 17 sore ya. Dan karenanya kita perlu mempersiapkan baik secara spiritual maupun persiapan batin maupun persiapan fisik berupa gladi. Oleh karena itu, dalam kesempatan untuk mempersiapkan batin ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Baptisan kita laksanakan dalam situasi yang khusus ya. Artinya ada wabah yang terjadi yang selama ini sebenarnya sudah di ujung jalan. Kita akan baptisan tetapi menjadi tertunda, bahkan sampai akan terlaksana di luar Paskah atau liturgi Paskah, yang sebenarnya itu memang memungkinkan, tetapi indahnya baptisan terlaksana pada masa Paskah. Bukan berarti lalu melawan atau menentang, tetapi memang situasinya tidak memungkinkan. Karena kondisi itu, maka baru dilaksanakan pada situasi masa biasa. Namun justru dengan peristiwa ini kita bisa memberi makna baru ya. Kita menemukan kehidupan baru yang selaras dengan makna dari kenormalan kita. Maka mohon supaya baptisan ini sungguh menjadi momen yang sangat indah, sangat berharga dan sangat spesial, yang sangat khusus. Kita lihat apa yang terjadi ketika Yesus datang dari Galilea, datang ke Sungai Yordan untuk Yohanes dan minta dibaptis. Ada dalam Matius 3 ayat 13. Yesus datang untuk dibaptis. Nah, menjadi pertanyaan kenapa Yesus dibaptis. Ia mengatakan kepada Yohanes, sudah harusnya saya, ya Yohanes mengatakan pada Yesus, harusnya saya bukan kamu. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus sendiri, kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan menjadi kegenapan kehendak Allah. Nah, proses yang selama ini terjadi sungguh menjadi kegenapan. Baptisan juga membuat Yesus memang sungguh solider dengan manusia ya. Kenapa dia yang adalah Allah harus hidup dan tinggal sebagai manusia, ada dalam Filipi 2:6 ini. Tetapi sekaligus baptisan ini menjadi antisipasi jalan kehidupan kita. Artinya apa? Baptis dalam kematian yang ada dalam Kolose 2 atau Markus 16:16, dan bangkit dengan memberikan roh ya. Di langit ada suara, inilah anakku yang terkasih, seperti dalam Markus ya. Karenanya baptisan Yesus membuat kita sebagai manusia memiliki hidup baru. Itu melekat pada kita ya. Di manusia lama kita digantikan dengan manusia baru, yaitu dalam Kristus. Dalam Roma 6:5-11. Dengan demikian, apa yang kita terima karena baptisan ini menjadi anugerah kesatuan hidup baru kita dalam Yesus. Dan kesatuan itu kita jaga untuk selamanya. Maka dengan baptisan kita jangan murtad. Ya, jangan sampai kita murtad meninggalkan iman, karena itu melekat untuk selamanya. Atau membiarkan diri ibarat tanaman itu menjadi layu dan kering sehingga tidak tumbuh. Dengan baptisan yang nanti akan kita terima justru akan mengobarkan ya semangat hidup kita karena baru tadi. Baptisan menjadi proses yang terus-menerus dan selamanya. Karenanya dengan menerima baptisan, Bapak Ibu Saudara-saudari tentu akan menerima tradisi-tradisi kekatolikan. Jangan lupa kita punya banyak tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Nanti dari buku Puji Syukur halaman awal itu ada beberapa tradisi ya, seperti berdoa, pergi ke gereja pada hari Minggu ya,
mengaku dosa, berpuasa ya, dan beramal kasih. Sekaligus pula dengan baptisan kita harus hayati hidup dalam persekutuan. Jadi jangan pernah kita pergi meninggalkan persekutuan kita. Hidup dalam persekutuan, maka sebagai orang yang sudah baptis ya tetap harus ikut kegiatan di kelompok ya, melalui lingkungan ya, bersekutu. Kasihan nanti kalau maunya hanya baptis, ketika rame baptis datang minta-minta, dan nanti kalau manten dan akhirnya kalau mati, kan kasihan. Tidak dikenal oleh sanak kerabat kita, maka memang hidup dalam persekutuan dan juga punya semangat untuk melayani dan seterusnya. Nah, konsekuensi dari baptisan itu kita tentu sadar juga bahwa kita memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Kecenderungan itu melekat, maka memang perlu terus-menerus waspada ya. Kita harus waspada terhadap kecenderungan, meskipun kita sudah baptis hidup baru dalam Yesus, tetapi kelemahan kita sebagai manusia, dosa-dosa kita itu akan terus menyertai. Maka kita harus senantiasa terjaga ya, ibarat tanaman gandum dengan ilalang tumbuh bersama terus seterusnya. Tetapi kita percaya karena sebagai orang beriman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, karenanya untuk ini saya mengajak Anda semua untuk membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma ayat 6 bab 6 ayat 5 sampai 13. Yang kedua, baca Kisah 2 41 sampai 47. Roma ini berbicara tentang pengalaman secara rohani, makna dari suatu baptisan kita ya. Kita mati, berarti mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup baru dalam Dia karena hidup dengan Kristus, memiliki Yesus, percaya pada Yesus. Kisah 2 ini bagaimana setelah dibaptis para murid hidup dalam persekutuan. Apa yang dilakukan di situ? Maka pertanyaan yang nanti harus direnungkan yaitu apa yang mengesankan dari bacaan tadi. Ungkapkanlah secara jujur niat Anda untuk menerima baptisan dan menghidupi baptisan yang akan Anda terima. Jadi dua hal ini, apa yang mengesankan dari bacaan tadi ya, dua bacaan itu. Lalu yang kedua, ungkapkanlah niat Anda untuk menerima baptisan dan menghidupi baptisan yang akan Anda terima. Nah, cukup tanggapan dibuat secara singkat pada grup WA Katekumen Paroki Hati Kudus ya, pada hari Selasa atau hari-hari sesudahnya itu. Cukup diberi nama, lalu setelah nama siapa, lalu tanggapanku terhadap tugas persiapan akhir sebelum gladi. Demikian teman-teman, beberapa hal yang baik untuk kita cermati bersama selama mempersiapkan berkah dalam.